Mari kita lihat siapa yang benar-benar kuat, cahaya yang jujur atau dusta yang cantik. Wahai Jirnasara, kau memertawakan air mata kami, tapi tak kau tahu, justru air mata itulah yang telah menyelamatkan dunia berkali-kali. Kau menghina luka kami, tapi dari luka itulah bangkit para penyembuh dan pelindung. Kau mencibir doa kami, tapi karena doa yang tak terdengar itulah bumi masih berputar dalam rahmat. Kami memang rapuh, tapi kami tidak menyerah, dan itulah yang tak bisa kau kalahkan. Bukan kekuatan kami yang membinasakanmu, tapi kesetiaan kami pada cahaya. Meski kami dikelilingi gelap yang abadi, langit yang bergetar, dari balik awan muncul nyala halus. Bukan cahaya membakar, tapi sejuk dan agung. Kau telah bicara seperti para penjaga langit dahulu. Mungkin suatu hari nanti diriku akan mengerti mengapa langit memilih kalian. Kenapa? Apakah kau sudah capek berdebat denganku? Ini bukan soal capek atau tidak. Saya mengerti sekarang setelah apa yang kau ucapkan. Lalu apa? Baiklah, diriku akan berhenti membisikkan kepada mereka. Mungkin setelah ini diriku akan pergi dan tidak akan bertemu lagi denganmu. Akan tetapi bukan hanya diriku saja yang mencoba membisikkan. Ada mereka yang masih banyak di luar sana. Baiklah, jika itu maumu, silahkan kau keluar dari raga teman saya, dan kau harus tinggalkan tempat ini. Baiklah. Setelah diriku mendengarkan perkataanmu, memang benar. Tidak ada gunanya jika memang manusia itu masih berpegang pada cahaya, walaupun itu hanya sedikit. Lanjutkanlah perjalanan kalian. Mat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Luar biasa, Pak. Saya sampai tadi sempat mikir bagaimana caranya bisa menjawab perdebatan dari makhluk yang bernama Jirnasara. Dia adalah penjaga kedua dari pintu gerbang Gunung Ledang ini, Bang. Pantas terjadi seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin kita harus melanjutkan perjalanan, yaitu yang disampaikan oleh beliau, Bang. Semakin kita berjalan lebih jauh, semakin berat ujian kami. Bismillah, ayo. Nanti jika ada pergerakan kita on lagi. Jangan, Mas. Udah. Tadi Kamu gimana tadi?
Saya dari tadi nih Mas ya, saya mau bilang ya saya itu dengar suara cewek Mas. Oh iya benar Dari Bro. tadi dibisikin terus nih. Sampai nggak pada kedengeran sih? Kupingmu budek ya. Iya. Orang Mas yakin tenan gitu. Yang saya rasakan itu bukan suara wanita, Bukan suara wanita. suara garangan. Itu Mas saya. Udah loh Mas dari tadi. Ini beneran ini Mas. Tapi bener harumnya wangi banget ini, Mas. Iya sih. Tapi iya sih. Secara logika manusia apalagi wanita di tempat seperti ini kan gak mungkin. Iya. Dari tadi loh Mas saya sebenarnya dari tadi pengen ngomong cuman Kita mencoba. Kita tarik saja, Mas. Penasaran sih. Ayo cobalah. Seperti apa? Cuma sebelah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Jika kau berada di tempat ini, maka wujudkan wujud aslimu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya beneran kan, Allah. Mas? Allah Akbar. Permisi. Iya Bang. Permisi. Mohon maaf dengan siapa Tuan Putri? Diriku adalah Dewi Ningrum. Selamat manusia. Kau telah melewati banyak ujian. Dan sekarang kau memiliki energi yang suci dan Masya cahaya Allah. yang memancarkan, bahkan bisa menembus langit. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang membuatmu hadir di tempat ini? Karena dari pancaran cahayamu, diriku hadir dan mengikutimu, Satria. Tahu nama saja. Iya Bang. Tentu saja nama itu yang sedang melambung di kalangan kami, yang sedang dibicarakan di kalangan kami. FYP itu Bang. Perkenalkan, diriku adalah salah satu pemimpin dari kerajaan wanita. Pantesan saya melihat dirimu tadi sangat cantik sekali. Mungkin jika dirimu bukan jin, akan saya bawa pulang. Astagfirullah. Benarkah? Sebenarnya kedatanganku menemuimu ingin mengatakan sesuatu hal kepadamu. Baiklah Tuan Putri, silakan. Mungkin ini sedikit akan membuat hatimu merasa terkejut. Masya Allah, Allah Akbar. Baiklah, silakan bicarakan. Apakah dirimu bersedia untuk menjadi pendampingku, Satria? Masya Allah. Kenapa Bang? Jawablah, Satria. Karena bukan hanya cahayamu yang terang, Masya Allah. tapi juga ketampananmu yang membuat diriku sedikit tergoda. Kiu. Mohon Tuan Putri, bukan saya menolakmu, akan tetapi saya sudah memiliki istri, bahkan istri saya itu sudah mengandung. Apakah tidak ada kesempatan kedua untuk Satria? Baiklah, mungkin bisa saja kau ikut dengan kami, akan tetapi
kami tidak mungkin menjadi pendamping, sehingga kami itu berbeda dengan diri. Kami adalah manusia dan dirimu adalah bangsa jin, bangsa Tuan Putri. Sebenarnya, jika kau menerima tawaranku, kau akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Di kerajaanku, mereka semua sudah siap menyambutmu, Satria, untuk menjadi seorang raja dan pendampingku. Mohon maaf Tuan Putri, bukan saya menolak, tapi amanah yang saat ini sedang kami emban itu begitu berat, sehingga kami tidak bisa menerima tawaran dari Tuan Putri. Baiklah Satria. Sebenarnya, diriku sedikit kecewa dengan jawaban yang seperti itu. Tapi, apalah daya. Diriku hanyalah seorang wanita yang mungkin memang sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki pendamping. Mengingat, sebenarnya dahulu diriku memiliki pendamping. Akan tetapi, sudahlah. Diriku tidak ingin bercerita banyak. Baiklah, sebelumnya mohon maaf Tuan. Ulurkan tangan Tuan Putri agar Tuan Putri lebih tenang dan juga tidak mempunyai niat kepada kami, agar juga Tuan Putri tidak kecewa terhadap kami. Baiklah. Bagaimana? Apakah dengan adanya seperti itu menjadi lebih tenang? Diriku merasakan sedikit ketenangan dalam hati saya, Satria. Alhamdulillah, jika seperti itu Tuan. Baiklah, silakan kau lanjutkan perjalananmu. Baik, Tuan. Diriku tidak akan mengganggu kalian lagi. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Cantik banget mas, asli. Kita bawa apa di bawah? Bawa masuk apa? Mas, Lihat bulur, cantik banget bulur. ya. Tidak nanti ketika ada. Seperti itu, kenapa? Kadang-kadang itu sedikit bertang-tang. Ingat yang di rumah. Ya, Kalau Rijal nggak apa-apa. kalau saya nggak apa-apa. Maafkan saya. Ingat yang di rumah mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nahrul Hayat. Kapha ya Ainsat. Allah Akbar. Masya Allah. Oke. Yaudah, nanti jika ada pergerakan kami on kamera lagi ya lur. Priwe. Buk tadi. Allah. Ini keram ini bang. Subhanallah. Ini kram apa? Ya, karena kita berjalan cukup jauh juga sih. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kapha ya Ainsat. Bisa. Aman. Tuh. Jadi kita nyalakan kamera dulu kan tadi takutnya Buk. Kenapa nih?
Kita lanjut yuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan. Dengan siapa saya berbicara? Duduklah. Baiklah Tuhan. Wahai Satria, salam sejahtera, sang musafir kebenaran, anak dari luka dan penjaga dari langit yang pernah bersedih. Hari ini kau telah menapaki makom yang tak banyak manusia sanggup melaluinya. Kau telah mematahkan belenggu bukan dengan pedang, tetapi dengan hikmah dan keberanian untuk tidak membenci. Mohon maaf, wahai Tuan Syekh. Siapakah engkau hingga bumi merunduk saat engkau berdiri? Diriku adalah penjaga gerbang cahaya. Sejak dahulu kala, diriku menjaga jalan-jalan yang dilupakan manusia. Perkenalkan, diriku adalah Nuruz Zaman. Diriku datang bukan untuk menuntun kalian dengan tangan, tapi untuk mengukuhkan nurani kalian agar tetap berdiri saat tak ada lagi yang percaya. Diriku hanya membawa satu pesan, dan pesan ini bukan dariku, tapi dari mereka yang bersembunyi dalam cahaya tertinggi. Jangan cari kebenaran untuk membuktikan orang lain salah. Carilah kebenaran agar kau tak salah pada dirimu sendiri. Sebab pusaka yang kalian cari bukan sekedar benda, tapi ujian terhadap siapa kalian sesungguhnya. Dan tempat itu hanya akan terbuka jika hatimu lebih terang dari cahaya siang, tapi lebih tenang dari malam yang bersujud. Berjalanlah dan biarkan bumi menilai siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh. Sebab setelah ini kalian akan diuji bukan oleh iblis, tapi oleh diri kalian sendiri. Yang insya Allah yang kalian bukan manusia biasa. Kalian adalah utusan waktu. Dikirim bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk mengingatkan dunia agar atau akan jati dirinya. Ini bukan kitab yang ditulis pena, tapi ditulis oleh air mata para pendosa yang bertobat
dan oleh tawa para wali yang menyembuhkan dunia dalam diam. Wahai anak manusia, Nggih, Eyang. apakah kau tahu bahwa dunia ini tidak rusak karena setan, tapi karena manusia yang melupakan siapa dirinya? Bahwa cahaya tidak hilang hanya karena digantikan malam, tapi karena hati manusia telah membungkam fajar dalam dirinya sendiri. Di dalam dirimu tersembunyi surga yang belum dijemput dan neraka yang belum dilawan. Tapi keduanya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Sebab hidup bukan untuk memilih cahaya atau gelap, tapi untuk membawa cahaya ke dalam gelap itu sendiri. Kalian akan menghadapi ujian, bukan ujian darah, bukan ujian iblis, tapi ujian ketika tidak ada yang melihat. Sebab manusia tidak diuji saat ia sedang berperang, melainkan saat ia sendiri, dengan pikirannya, dengan syahwatnya, dan dengan kesepiannya. Taman gaib, tempat pusaka itu tersembunyi. Bukan tempat yang bisa dicapai oleh kaki, tapi hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang telah bersih dari kerak dunia. Setiap langkah kalian setelah ini akan menyaring siapa yang layak memegang pusaka Godo Sukmo. Wahai anak cahaya dan para penjaga garis takdir, pusaka yang kalian cari bukan seperti pusaka lainnya. Godo Sukmo bukan dibuat oleh tangan manusia, bukan ditempa oleh besi atau api dunia. Ia adalah pusaka yang lahir dari nafas pertama Sang Halik. Saat ruh pertama ditiupkan kepada Adam alaihissalam. Godo Sukmo adalah intisari dari jiwa murni. Ia tak bisa disentuh oleh tangan yang penuh ambisi, tak bisa dipikul oleh hati yang belum menundukkan egonya. Sebab ia mengandung 5 lapis cahaya, Satria. Yang pertama adalah cahaya awal, nur awal. Dan yang kedua adalah cahaya luka. Dan yang ketiga, cahaya pengorbanan. Dan yang keempat, cahaya kesendirian. Dan yang terakhir, cahaya ma'rifat. Hanya mereka yang telah mati sebelum mati yang dapat menatap pusaka ini tanpa terbakar. Barang siapa yang mampu menyatu dengan Godo Sukmo, maka ia tak akan memerintah dunia, tapi ia akan menyembuhkan dunia. Ia tak akan mengalahkan musuh, tapi ia akan menghapus permusuhan dari akar jiwa. Godo Sukmo bukan kekuatan, Satria, tapi kemurnian yang menghidupkan segala kekuatan dengan cahaya suci. Dan ketahuilah bahwa Godo Sukmo menyimpan rahasia tentang ruh manusia terakhir yang kelak akan bangkit saat dunia tenggelam dalam kabut kebohongan.
Barang siapa yang menyatu dengan pusaka itu, maka jiwanya akan menjadi jembatan antara langit dan bumi. Perjalanan kalian belum selesai, sebab Godo Sukmo hanya akan menampakkan bentuk sejatinya saat jiwa kalian benar-benar tidak menginginkannya untuk diri sendiri. Kini kalian tahu, ini bukan misi untuk menjadi kuat, tapi untuk menjadi utuh. Maka pergilah dan biarkan jalan suci ini memisahkan yang palsu dari yang murni. Wahai anak-anak cahaya, nanti kau akan melihat di hadapan kalian terbentang pintu ilusi. Pintu yang bukan dari batu atau kayu, melainkan dari pantulan isi jiwa. Pintu itu tidak menjaga tempat, tapi menjaga kesucian maksud. Dan siapapun yang ingin menyentuh Godo Sukmo harus melampaui dari mereka yang tersembunyi dalam kebenaran palsu. Ketahuilah, Godo Sukmo bukanlah pusaka biasa. Ia adalah pantulan murni dari niat pertama yang pernah diciptakan. Sebelum ada waktu, sebelum ada bumi, telah lahir satu cahaya. Pusaka itu menyimpan tangisan pertama dari Adam dan doa terakhir dari ruh terakhir yang belum dilahirkan. Maka siapapun yang menyentuhnya harus melepaskan seluruh kediriannya. Tidak cukup baik, tidak cukup saleh, harus tidak ada. Insya Allah. Mengenai taman gaib, ketahuilah bahwa taman gaib bukanlah tempat, tapi sebuah keadaan jiwa. Ia bukan tempat seperti apa yang sedang kalian injak. Ia hanya muncul pada yang telah hening, yang tidak lagi memburu keagungan, tetapi menjadi ruang kosong bagi keagungan itu untuk tinggal. Taman gaib bukan taman bunga, Satria. Bunga di sana tak berbau harum, sebab harum itu adalah tipu bagi mereka yang masih mencintai pujian. Taman gaib adalah cermin dari hatimu. Jika kau jernih, ia akan menyambut. Jika kau keruh, ia akan menjadi labirin yang menyesatkan. Jangan engkau kira ia sekedar warisan kekuatan. Ia bukan tombak, bukan pedang, bukan kitab. Ia adalah pantulan sukma murni dari langit pertama. Ia adalah tanda ketika nur ilahi pertama kali memutuskan untuk mengenal dirinya sendiri dalam bentuk kesadaran. Godo Sukmo bukan benda. Ia adalah perjanjian. Perjanjian bahwa suatu hari seorang manusia yang telah membakar egonya dengan sabar dan menyimpan cahaya bukan untuk dirinya akan datang.
Mungkin itu adalah dirimu, Satria. Dan menyentuh cahaya itu bukan untuk menguasai dunia, tetapi untuk menyembuhkan dunia dari dalam. Ada banyak yang ingin pusaka itu, tapi hanya sedikit yang rela menjadi kosong demi menjadi tempat bagi cahaya itu tinggal. Maka ujian bukan hanya pada niatmu, tapi pada sejauh mana kau bersedia dihancurkan oleh kebenaran yang belum pernah kau temui. Nanti kalian akan melihatnya, wahai sang cahaya. Di balik tempat itu, Godo Sukmo menunggu kalian. Tapi sebelum kau menyentuhnya, kau akan bermimpi. Bukan mimpi dunia, melainkan mimpi ruhmu sendiri. Di sana, engkau akan melihat bayangan yang tidak pernah kau akui. Suara yang kau bisukan sejak kecil. Luka yang engkau banggakan sebagai kekuatan, padahal itu adalah kelemahan yang belum sembuh. Godo Sukmo tidak akan kau temukan sampai kau menerima bahwa kau tak pernah memilikinya. Sebab pusaka itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk diwakili. Wahai Satria, kau telah melampaui pintu ilusi. Kini kau berdiri di ambang taman yang tidak tumbuh dari tanah, tetapi dari pengakuan jiwa. Taman gaib bukan milik dunia atau langit. Ia tumbuh dari bisikan Adam ketika ia diasingkan. Dan air matanya yang pertama berubah menjadi embun yang tidak menguap. Pusaka Godo Sukmo dijaga oleh sosok yang tidak diberi nama. Ia diciptakan oleh Nur yang tak boleh disentuh oleh tangan, tak boleh didampingi atau dipandangi oleh ego. Ia bukan iblis, bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia. Ia adalah penjaga sunyi, penjaga nama yang tidak pernah dituliskan. Masya Allah. Itulah ujian kalian. Nama itu tidak diciptakan. Nama itu harus ditemukan. Sebab hanya mereka yang mengenal dirinya hingga ke lubuk kegelapan terdalam akan mendengar gaung samar dari nama sang penjaga, yang sebenarnya adalah nama yang engkau tinggalkan saat pertama kali dilahirkan. Carilah nama itu bukan dari langit, bukan dari kitab, tapi dari heningnya luka yang kau pendam. Jika kau bisa menyebut nama sang penjaga, taman itu akan terbuka dan Godo Sukmo akan menampakkan dirinya bukan dalam cahaya, tapi dalam kesejatianmu yang telah tercerai dari pujian dunia. Wahai Satria, kelak di hadapanmu bukan hanya jalan, tapi cermin yang hanya bisa ditembus jika kau tak melihat dirimu lagi. Dan ingatlah, nama sang penjaga bukan untuk disebut keras-keras, tapi untuk dikenali dalam diam. Ia bukan sosok, ia adalah kesadaran yang menjaga rahasia Tuhan
dalam dirimu sendiri. Ketahuilah, setiap pusaka, setiap rahasia, setiap cahaya yang kau cari, sesungguhnya hanyalah cerminan dari dirimu yang paling jujur. Bila engkau masih mencari dengan mata, maka kau akan menemukan ilusi. Bila engkau mencari dengan nafsu, kau akan menemukan kutukan. Tapi bila engkau mencari dengan kehampaan yang pasrah, maka segalanya akan datang tanpa engkau kejar. Masya Allah. Godo Sukmo tak butuh pemilik. Ia butuh jiwa yang telah mati dari dirinya sendiri dan hidup hanya untuk kehendak yang maha cahaya. Taman gaib bukan taman bagi manusia, tapi taman bagi mereka yang telah kembali menjadi bayangan dari kasih Tuhan dan tidak lagi mencintai bayangannya sendiri. Bila kelak engkau telah menemukan nama yang tak bisa disebut itu, dan engkau menyentuh pusaka yang tak bisa disentuh, maka jangan katakan, "Aku telah sampai." Tapi katakanlah, "Aku telah kembali ke awal, di mana segala sesuatu belum membutuhkan nama." Itulah yang harus kalian renungkan. Insyaallah ya. Tapi ingat, perjalanan kalian ke taman gaib tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Mungkin setelah ini mereka akan berbondong-bondong menyusup ke dalam jiwa kalian. Bahkan mereka akan merencanakan sesuatu lebih awal untuk bisa mencegah kalian agar mereka mendapatkan terlebih dahulu apa yang sedang kalian cari. Yang terpenting, ingatlah, berjalanlah dengan cahaya yang kalian bawa, dan yakinlah keberhasilan itu pasti akan kalian gapai. Insya Allah, Eyang, terima kasih atas pesan-pesan yang Eyang berikan kepada kami. Akan kami lakukan sesuai perintah dari Eyang. Baiklah, diriku pamit. Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, Bang. Beliau tadi bernama Syekh Nur Zaman. Beliau berpesan kepada kita semua. Yang jelas nanti jenengan simak videonya saja. Oke. Kita juga harus istirahat ini, Bang. Mungkin kita sampai di sini dulu ya, karena kita juga harus mengatur siasat. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.